Gimana yang pelajaran minggu lalu? Izin mencoba jawab, Pak. Kalau untuk energi dari fosil itu sumbernya dari eh, apa makhluk hidup juga, tetapi sudah lama gitu, Pak. Sudah ya sudah lama gitu. Sedangkan kalau untuk bioenergi dihasilkan dari bahan biologis yang baru saja. Oke. Perbedaan lainnya apa? Kenapa yang sudah lama tadi dia tidak termasuk bahan terbarukan atau maksudnya renewable atau bahan yang dapat diperbaharui. Nah, coba siapa ini? Syahrani. Sini kebetulan yang saya lihat di tampilan saya ya. Syahrani gimana? Mau menambahkan? Coba. Suaranya mana? Suaranya? Ya, gimana tadi? Eh, sudah disebutkan ya tadi oleh Mustika bahwa bioenergi berasal dari bahan biologis yang baru saja mati ya, yang hidup atau yang baru saja mati dari atau dikenal dengan biomasa. Sementara fosil kita dapatkan dari makhluk hidup renik yang sudah mati berjuta-juta tahun yang lalu ya. Nah, sekarang selain itu bedanya kenapa dia bisa dapat diperbarui atau terbarukan ditinjau dari apa? Coba dijelaskan. Syarani, bisa? Halo? Gimana Syarani? Oh Pak, maaf tadi saya baru gabung karena kan saya juga udah di kelas. Saya kira Bapak sekolah sih. Ya nggak apa-apa, ini kita review pelajaran minggu lalu. Kan minggu lalu sudah dibahas ya. Nah, sudah dibahas. Nah, jadi saya mau nanya perbedaan bioenergi dan energi fosil yang sudah kalian pahami ya. Nah, seperti apa? Tadi disebutkan oleh Mustika, kalau fosil itu dia energinya dia berasal dari makhluk hidup yang sudah mati berjuta-juta tahun yang lalu, yang sangat lama ya. Sementara bioenergi dari biomasa atau bahan biologis baru ya. Nah, seperti itu. Sekarang alasannya kenapa dia bisa, alasan yang lain yang membedakan kenapa dia tersebut bisa diperbaharui, sedangkan fosil tidak. Ada minggu lalu ya, sudah dijelaskan, sudah ada gambarnya juga, sudah ada Dari yang ininya. gas buangnya, Pak. Ya, Dari yang CO2 yang dibuang ke lingkungannya, Pak, kalau fosil tuh eh, terakumulasi dengan udara. Kalau yang biomasa itu eh, terserap kembali oleh tumbuhan, terus menjadi biomasa kembali gitu, Pak. oke ya, Hardi ya. Eh, nah, berarti Hardi menyimak ya, yang pelajaran yang lalu ya. Jadi fosil itu tidak terbarukan ya, walaupun sama-sama bahan biologis makhluk hidup, fosil itu tidak terbarukan karena dia terakumulasi hasil pembakaran dari fosil, dia terakumulasi menjadi greenhouse gas atau gas rumah kaca. Nah, sedangkan biomasa tentunya dia akan bisa kembali menjadi biomasa itu sendiri ya, melalui apa? Proses fotosintesis ya.
Nah, ringkasnya seperti itu ya. Oke, jadi review ya, kita review minggu lalu ya. Tentunya ini istilah-istilah yang minggu lalu kalian pelajari. Jadi biomasa itu sumbernya ya, sumber bahan biologis untuk bioenergi tersebut. Nah, sementara biofuel itu salah satu produknya, produk dari bioenergi ya, yang berasal dari biomasa. Nah, bentuknya tentunya kalau dia sebagai bahan bakar, dia bisa sebagai padat, cair maupun gas ya. Nah, umumnya yang kita kenal adalah cair, bahan bakar cair seperti bensin, diesel, after. Nah, kemudian kalau dalam bentuk biofuel, maka dia bisa menjadi biodiesel atau bioetanol. Nah, kemudian untuk yang gas, seperti kalau fosilnya tentunya kalian tahu LPG ya, gas LPG. Nah, itu tentunya dari fosil. Nah, kita bisa menghasilkan energi terbarukan dari biomasa dalam bentuk biogas. Nah, terus kalau yang padat, contohnya apa? Nah, di sini nggak dituliskan yang padat biosolid ya, atau padatan fuel dari padatan biomasa ya, atau solid fuel istilahnya. Contohnya apa? Hermalia. Contoh bagaimana? Bagaimana kalau yang padatan? Dia menjadi bahan bakar. Coba Hermalia dijelaskan. Ini masih review yang minggu lalu ya. Biar jelas pemahaman kalian terkait ini ya. Gimana Hermalia? Di sini saya lihat ada yang bergabung. Kayak kayu arang, Pak. Oke, kayu arang ya, atau biochar ya. Nah, atau dalam bentuk yang memudahkan atau yang densitasnya kepadatannya bisa lebih tinggi, seperti apa contohnya yang sudah dipelajari minggu lalu. Dibuat apa padatan biomasanya? Briket bukan, Pak? Briket, oke, bisa. Pelet ya, dibuat dalam bentuk pelet, jadi di peletisasi namanya ya. Tentunya itu densitasnya bisa lebih besar ya kalau dibuat pelet. Nah, itu yang sudah kalian pelajari minggu lalu ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas lebih detail terkait bioenergi feedstocks atau bahan baku bioenergi itu sendiri. Dalam hal ini biomasanya. Kalian lihat di sini, biomasa kita bisa bagi menjadi dua grup besar. Virgin biomass, kemudian waste biomass ya. Yang ini yang di tabel ini. Nah, untuk yang virgin kita bisa tinjau dari terestrial. Apa terestrial? Padatan, daratan ya, terestrial ya. Terestrial biomass, kemudian aquatic biomass, perairan ya, jadi biomasa di daratan, kemudian biomasa di perairan. Nah, untuk yang biomasa daratan, misalkan seperti biomasa hutan, kemudian rumput-rumput, grass, energy crops, tanaman energi, ataupun tanaman yang dikultivasi. Nah, ini ya. Sementara untuk aquatic biomass, bisa alga atau bisa tanaman air. Nah, jadi dipahami ini virgin biomass, bisa berupa daratan maupun bisa berupa perairan. Nah, kemudian yang waste, kalian bisa memperoleh bahan baku bioenergi tadi dari limbah. Jadi selain dari tentunya biomasa daratan maupun perairan, yang tentunya dari
tumbuhan atau dari tanaman, kalian bisa mendapatkan dari limbah. Limbah itu apa saja? Bisa dari municipal waste. Apa itu municipal waste? Sampah kota ya, sampah kota. Ini sampah kota atau dari sewage atau landfill. Nah, landfill gas ya ini yang dibuat khusus ya. Kemudian bisa juga dari padatan limbah pertanian, agricultural solid waste ya. Nah, atau sampah padat pertanian. Nah, ini bisa dari sisa-sisa tanaman pertanian atau manure ya, kotoran. Nah, seperti itu. Kemudian atau bisa jadi dari residu hutan. Nah, misalkan diambil dari sisa penebangan hutan, misalkan itu bisa digolongkan sebagai biomas ya. Oke ya. Jadi tentunya semua sumber biomasa ini mencakup tumbuhan dan material yang diturunkan dari tumbuhan. Nah, mencakup kotoran ternak. Nah, kotoran ternak tentunya material yang diturunkan dari tumbuhan. Kenapa? Kalian tahu ternak seperti sapi memakan tumbuhan, memakan daun-daunan. Kemudian nanti bisa menjadi kotoran ternak yang dimanfaatkan sebagai biogas misalkan seperti itu. Nah, jadi kalian bisa simpulkan untuk yang primary atau yang virgin ini berasal langsung dari tanaman atau hewan, sedangkan untuk yang limbah atau yang biomasa turunan, kita sebut limbah ini biomasa turunan, berasal dari produk-produk turunan biomasa. Nah, bisa dari hasil proses yang aplikasi dari biomasa itu sendiri ya. Misalkan sisa kayu-kayu yang dipakai untuk mebel misalkan. Kemudian kita bisa juga bagi. Bisa kita bagi berarti untuk yang virgin biomass ini mencakup kayu-kayuan, tanaman, daun, lignoselulosa, ataupun sayur-sayuran ya. Nah, sayur-sayuran ini mencakup karbohidrat. Kemudian untuk yang limbah mencakup limbah padat maupun cair dari limbah atau municipal solid waste. Nah, ini apa? Limbah padat kota. Nah, kemudian dari buangan, dari sisa animal ataupun hewan ataupun manusia ya. Nah, kotoran hewan ataupun kotoran manusia ya. Kemudian gas dari landfilling, dari landfill yang dibuat untuk menghasilkan gas utamanya metan ataupun dari limbah agrikultural. Oke. Jadi jelas ya untuk biomass feedstock nanti ini akan coba dijadikan tugas besar ya. Nanti kalian buat tugas besar bagaimana potensi dari suatu biomasa. Ya. Nah, biomasanya nanti dilihat ya bahwa kita membagi biomasa menjadi bagian besarnya. Nah, itu bisa dipilih yang mana ya. Oke, kemudian komposisi biomasa. Nah, ini komposisi dari biomasa itu sendiri ya. Nah, bagaimana biomasa mengandung apa yang namanya selulosa, kemudian hemiselulosa, lignin, dan juga
pati, serta protein. Ya. Nah, jadi berbagai jenis biomasa tadi, kalian sudah tahu berbagai jenis biomasa, ya, baik itu tanaman, eh, apa, baik itu kayu-kayuan, ya, kemudian buah-buahan atau tumbuh atau sayuran, kemudian limbah. Nah itu komposisinya bisa beragam. Nah, komposisi dalam hal ini adalah selulosanya, hemiselulosanya, lignin, pati, dan protein. Nah, biasanya yang mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin ini biasanya tanaman pohon, misalkan, ya, tanaman berkayu. Nah, kita biasa sebut sebagai tanaman atau biomasa lignoselulosa. Yang mungkin ada yang sudah pernah dengar lignoselulosa. Nanti di detail, ya. Jadi ini seperti yang saya jelaskan, komposisi biomasa ini akan berbeda untuk biomasa yang satu dan yang lain. Nah, misalkan gandum. Kalau gandum apa yang ini? Selesainya kan minyaknya atau proteinnya atau pati. Coba iodika. Gimana iodika? Kalau gandum biasanya komposisinya yang tinggi apa di situ? Sudah bisa ditebak ya, harusnya. Gandum bahan-bahan baku membuat apa? Coba iodika. Roti, Pak. Roti itu dari apa? Nggak langsung jadi roti, ya. Jadi gandum disulap jadi roti. Enggak ya. Apa? Siapa? Nih. Stephanie. Nah, Stephanie suaranya mana? Ya. Nah, gimana tadi? Gandum biasanya apa? Kadarnya tinggi atau pertanyaan awal dulu ya, biasanya sumber bahan-bahan baku buat apa? Gimana Stephanie? Ada yang dipikirkan? Ya, benar. Pati. Tahu ya, gandum itu membuat tepung, ya. Tepung itu tentunya pati. Pati itu atau amilasa ya, disebut dalam cara kimia itu amilasa. Jadi pasti yang tinggi adalah kadar patinya, ya kan. Nah, beda dengan misalkan apa kayu, misalkan kayu batang pohon misalkan, ya. Nah, itu yang tinggi apa di situ? Yang tinggi adalah selulosanya. Kayu kan selulosa, ya. Nah, selulosa, hemiselulosa, dan lignin, ya. Tapi yang tinggi adalah dalamnya selulosanya. Sudah pernah saya ya ini pengetahuan, ya, bagaimana kayu sebagai sumber bahannya selulosa, kemudian tepung itu pati, ya, yang bisa berasal dari gandum misalkan, atau singkong, tapioka, ya, atau ubi, ya, tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbohidrat, ya, itu sebagai sumber pati. Nah, jadi karena komponen yang berbeda tadi, maka aktivitasnya tentunya berbeda juga. Kira-kira yang mana yang potensi tinggi di antara sumber ini? Ada yang bisa?
yang jumlahnya sangat banyak, tinggi dari jumlahnya sangat banyak itu apa? Tanaman ya, tanaman berkayu ya, tanaman berkayu banyak pepohonan yang berada dalam tanah yang sangat banyak atau konsentrir biomasa berlebihan selulosa yang namanya mengandung selulosa dan lignin. Nah, nantinya itu jumlahnya sangat banyak pohon tersebar ya. Nah, sehingga dia punya potensi yang cukup tinggi ya, seperti itu. Nah, saya ingin tanya dulu ya. Coba selulosa itu apa sih? Selulosa harusnya pernah mendapatkan selulosa. Ini udah tidak dijaga, udah kelas 3 ataupun yang kelas 4 ya, sudah pernah melaksanakan PKN juga mungkin atau penelitian. Sementara penelitian apa? Selulosa masuk karbohidrat siapa yang biasa panah? Selulosa termasuk karbohidrat itu bukan? Ya, bukan. Kenapa bukan? Nah, karbohidrat itu apa sih karbohidrat itu? Hanya sebatas gula karbohidrat. Nah, ini pemahaman kalian juga harus utuh ya. Jadi, ini pengetahuan karbohidrat itu asal katanya adalah karbo dan hidrat ya. Nah, itu segala bahan organik yang mengandung unsur CHO ya. Nah, itu karbohidrat. Nah, gula yang termasuk ya. Nah, tapi gula ada yang disebutnya sakarida, monosakarida dan polisakarida. Selulosa sama seperti pati kan. Dia adalah polisakarida. Terdiri dari banyak namanya poli, berarti dia termasuk polimer ya. Jadi kan kalau polimer alam ya. Jadi polimer itu ada polimer alam dan ada polimer buatan. Polimer alam di sini contohnya adalah polisakarida tadi. Nah, itu sebagai pati yang mengandung banyak rantai monomernya ya. Polimer itu kan berarti banyak monomer di sini ya. Ini sedikit dibahas karena biar pengetahuan kalian jelas ya. Nah, jadi selulosa itu mengandung banyak monomer ya. Nah, monomernya dia bisa adalah berupa apa? Sakarida contohnya, monosakarida. Nah, di mana jadi kita nggak bisa langsung menggunakan selulosa sebenarnya jadi bahan baku energi ya. Atau biofuel gitu tidak bisa karena dia molekulnya atau strukturnya kompleks ya, polimer kan. Nah, suatu polimer atau banyak monomer ya, nah itu harus diapakan dulu berarti. Kalian sudah ada praktikum sintesis organik ya. Kalian praktikum apa di situ? Yang berhubungan dengan ini.
Hidrolisis ya. Kalian bisa jadi hidrolisis total dari selulosa akan bisa menghasilkan deglukosa atau monosakarida. Nah, jadi kalau sudah jadi monosakarida, sudah jadi glukosa, itu sudah mudah kita ubah jadi bahan lain. Kita konversi jadi bahan lain. Misalkan kita mau konversi jadi, karena dia C6 ya, saya mau konversi jadi bensin misalkan, atau kita mau konversi jadi bahan yang lain. Nah, sehingga bioenergi ini yang menggunakan biomasa juga erat kaitannya dengan yang namanya biorefinery. Biorefinery itu mencakup semuanya, jadi nggak terbatas ke energi, tapi semua produk-produk hasil dari biomasa. Nah, itu namanya biorefinery. Jadi kita bisa menghasilkan produk-produk dari biomasa, seperti misalkan alkohol, etanol, atau metanol. Ya. Nah, kita bisa hasilkan dari fermentasi gula tadi, glukosa, seperti itu. Nah, jadi tentunya selulosa tadi itu bahan polimer ya. Nah, kalau rumus polimer berarti C6, A12, O6, N kali. Kenapa N kali? Karena dia banyak rantainya ya. Jadi dia nggak cuma C6, A12, O6 aja, tapi dia banyak rantainya. Rantai itu kita putuskan dengan cara hidrolisis. Nah, jadi N atau derajat polimerisasinya itu kita bisa putuskan ya. Tapi tentunya dia sangat banyak ya, bisa beberapa ribu atau hingga puluhan ribu rantai. Nah, ini kita bisa putuskan dengan cara hidrolisis. Kemudian hemiselulosa. Nah, hemiselulosa ini dia pertengahan ya. Nah, kalau derajat hemiselulosa ini dia 50 sampai 200. Jadi lebih kecil dari selulosa. Ya. Jadi rantainya lebih kecil. Kalau tadi selulosa puluhan ribu, kalau hemiselulosa 50 sampai 200. Nah, berarti selulosa bisa dipecah dulu menjadi hemiselulosa, kemudian menjadi gula ya, atau monosakarida. Di kayu itu dia tidak hanya mengandung selulosa tapi hemiselulosa. Ya. Di biomasa tadi dia mengandung selulosa yang berupa polimer rantai panjang, kemudian hemiselulosa ya yang lebih sedikit rantainya. Oke. Untuk sifatnya nanti kalian bisa cari bagaimana, kalian bisa cari sendiri bagaimana. Jadi kalian bisa belajar sendiri ya, mengetahui selulosa itu bagaimana, hemiselulosa itu bagaimana, karena komponen reaksi biomasa ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita mengkonversi biomasa ini menjadi suatu energi ya seperti itu. Kemudian lignin. Nah, lignin ini biomasa ini mengandung struktur yang kompleks yang bernama lignin. Seringkali lignin ini tidak diperlukan ya. Nah, walaupun ada juga kalian bisa baca sudah ada pemanfaatan lignin. Lignin bisa dikonversi menjadi bahan yang lebih berguna ya, sehingga dibutuhkan. Tapi kebanyakannya lignin ini kita akan pisahkan ya dari komponen selulosa tadi dan hemiselulosa. Sehingga kadang ada kalian lihat ya, kalau kalian cari namanya proses delignifikasi. Nah, delignifikasi ini tujuannya buat apa? Buat tadi dari kata D, berarti menghilangkan lignin dari biomasa tadi. Karena kita hanya akan mengambil selulosanya saja atau hemiselulosanya saja, nggak ligninnya. Sehingga kita harus menghilangkan lignin tadi ya dengan cara delignifikasi. Ini yang penelitian delignifikasi ini ada dua dia ya. Jadi kalau misalkan di sini semua kelas 3 ya, kelas 3 sampai kelas 4 berarti mau TA ya. Atau kelas 4 sudah TA-nya. Sementara ya. Nah, biasanya yang mengerjakan delignifikasi itu ada dua dia ya. Nah, jadi dua dia juga sama ya.
mengerjakan tentang bioenergi ya atau biomasa seperti itu. Nah, jadi penelitian ini biasanya memberikan kekuatan mekanis dan juga perlindungan pada tumbuhan. Nah, tapi ya harus berlangkah ketika kita akan memanfaatkan biomasa. Komponen lain itu pati ya. Nah, tadi sudah disebutkan, jadi seperti selulosa, pati ini polisakarida, komponennya itu deglukosa, tapi ia dihubungkan oleh ikatan yang berbeda. Nanti kalian baca ya, tapi kalian cari tahu ya. Jadi yang berbeda adalah struktur ikatannya, sama-sama deglukosa, tapi yang berbeda adalah struktur ikatannya. Sehingga kenapa bedanya selulosa itu tidak larut dalam air, sedangkan pati sebagiannya dapat larut dalam air dingin atau air panas. Kalian pernah praktikum kan menggunakan pati? Air panas, Pak. Ya. Jadi dia bisa larut dalam air panas. Ya. Amilosa kan, pati itu amilosa. Nah, jadi kita bisa melarutkan pati dalam air panas. Sedangkan selulosa dia tidak bisa larut dalam air. Nah, untuk bagian yang larut itu sebenarnya namanya amilosa ya kalau pati. Jadi pati itu ada dua komponen, ada amilosa dan amilopektin. Nah, nanti untuk yang dapat larut itu bagiannya adalah amilosa, sementara bagian yang tidak dapat larut itu amilopektin. Sini. Biasanya ditemukan di mana pati itu? Siapa yang bisa jawab? Ditemukan di mana biasanya pati? Di tepung, beras, gandum. Bukan, kalau di tanaman ya. Biasanya ditemukan di bagian apa? Umbi dan akar, Pak. Oke, umbi, akar ya. Biji ya. Nah, atau sebenarnya batang juga bisa. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian komponen terakhir ini ada protein. Nah, protein ini tahu ya, dia makromolekul yang terdiri dari polimer ya. Dia polimer yang terdiri dari apa? Pernah baca ya? Muhammad Saiful. Nah, coba mencari tahu apa itu protein. Muhammad Saiful, ada suaranya? Asam amino, ya benar ya. Jadi protein itu makromolekul yang terdiri dari asam amino yang dipolimerisasi seperti itu. Jadi sifat-sifatnya berbeda bergantung pada jenis ataupun rasio komponen asam aminonya atau derajat polimerisasinya. Ya. Nah, protein itu sebenarnya bukan komponen utama biomasa. Nah, dia biasanya dibelah proporsinya ya kalau dalam biomasa seperti itu. Oke, ya. Jadi jelas ya terkait dengan komponen utama dari atau komposisi biomasa ya. Nah, ini contohnya ya. Biasanya biomasa itu kita analisis komponennya. Ya, kalau kalian menggunakan biomasa, maka biasanya dilakukan analisis terlebih dahulu. Nah, ini contoh komponen biomasa dari biomasa sebagian ya, cuma sebagian contoh. Biomasa laut, perairan dan juga daratan. Ya. Untuk yang daratan seperti kayu, kalian bisa lihat ya, yang ini ya. Nah, di sini kayu dia urutan tertinggi ke rendah, dia itu komponennya yang paling tinggi adalah selulosa, ya. Kemudian diikuti oleh hemiselulosa, kemudian lignin dan protein. Ya. Dia mengandung protein juga, ya. Seperti kayu. Ya.
Sementara untuk yang biomasa lautan komposisinya berbeda, berbeda-beda. Nah, jadi untuk tabel ini dia menunjukkan komposisi dari tumbuhan, ya, komposisi dari tumbuhan. Oke, kemudian limbah, ya, limbah juga tuh mengandung selulosa, banyak mengandung selulosa, ya, atau dia itu bahan bakar yang diperoleh dari sampah. Di sini, ya, di sini dituliskan dia jumlah semua komponen ini tidak mesti 100 karena masing-masing ini diukur dengan metode yang berbeda, ya. Jadi tidak 100, ya. Seperti ini misalkan untuk yang eceng gondok atau untuk yang rumput bermuda misalkan, ya. Nah, di sini kurang dari 100 totalnya, ya. Nah, ini dari hasil pengukuran atau penelitian. Sementara ini contoh lain. Jadi dua tabel ini dia klasifikasi komposisinya berbeda. Kalau tadi selulosa, lignin, mannitol, nah ini bisa diukur juga, ya. Suatu zat juga yang ada dalam biomasa, protein utamanya yang tadi, ya. Nah, kalau ini dia klasifikasi komposisinya berbeda. Dia mengukur kadar air, kadar abu, lemak protein, serat kasar maupun karbohidrat. Kalau yang tadi di tabel 1 ini lignin dan selulosa, kalau di tabel 2 ini sama, maksudnya dia masuk ke serat, ya. Jadi serat di sini mencakup selulosa dan lignin sebenarnya. Kemudian karbohidrat di sini dia mencakup hemiselulosa kalau di tabel 1 ini, ya. Seperti itu. Kalian bisa lihat ini contoh biomasa limbah, bisa sisa fermentasi alkohol, bisa sisa dari padi, atau dari ubi, kemudian lumpur pati, mikroalga, eceng gondok, ataupun lumpur limbah, ya. Nah, jadi ini yang biasanya diukur komponennya, itu yang dianalisis komponennya. Jadi ini perlu diperhatikan, ya. Nah, karena kita ingin tahu potensinya, ya, bagaimana dia bisa dikonversi, dihasilkan menjadi suatu bentuk energi. Oke, kemudian untuk kandungannya, ya, kandungan energi dari biomasa. Indikator kandungan energi biomasa, seperti saya pernah singgung minggu lalu, ini dinilai dari yang namanya nilai kalori tertinggi dan terendah, serta ada juga yang namanya kalori tersedia. Jadi ini, ya. Kenapa perlu diketahui kandungan energi biomasa? Karena kadang kita ingin melihat potensinya, ya. Nah, jadi untuk menentukan sistem energi dari suatu biomasa atau bioenergi ini, kita perlu tahu, kita perlu tentukan kandungan energi setiap jenis bahan baku biomasa, ya. Nah, yang menjadi acuan di sini adalah nilai kalorinya. Karena nilai kalori ini indikator kandungan energi yang dimiliki biomasa. Ada yang tahu kalori itu apa? Nilai kalori di sini apa? Siapa yang bisa? Kalori ini apa sih? Energi yang dihasilkan, Pak. Iya, bentuknya apa kalori ini?
Nah, kalian harusnya sudah sering ya mengetahui tentang kalor ya. Tentunya itu jumlah panas ya. Nah, kan sudah sering ya dibahas di termodinamika atau di apa ya. Jadi kalor ini jumlah panas. Nilai kalor yang ditentukan di sini adalah jumlah panasnya ketika bahan ini mengalami pembakaran sempurna. Nah, ini disebut kalor pembakaran. Ya sudah pernah ya. Nah, jadi nilai kalor di sini ditentukan melalui rasio komponen dan jenisnya serta rasio unsur di dalam biomasa sendiri. Sekarang kita lihat di sini ada nilai kalor tertinggi dan terendah. Nilai kalor tertinggi itu biasa disebut dengan HHV atau High Heating Value. Ini nilai kalor tinggi, High Heating Value, sementara kalau yang rendah berarti lawannya high adalah low ya. Lower heating value atau nilai kalor rendah. Jadi ada high heating value dan ada low heating value. Berarti ada dua ya. Nah, nanti kalian bisa cari tahu lebih ya, lebih detail. HHV dan LHV. Ini ada dua indikator ini ya. Nah, untuk yang kalor tinggi ini biasa disebut sebagai kalor laten. Nah, mungkin sudah pernah juga ya kalian pelajari ya. Kalor laten itu apa? Ya, nanti kalian buka lagi pelajaran kalian. Nah, sementara untuk kalor yang lain, di mana kalor laten tidak termasuk, atau berarti selain kalor laten dalam sistem. Nah, ini disebut nilai kalor rendah atau LHV. Nah, air dan uap air yang dihasilkan dari pembakaran biomasa itu mengandung kalor laten yang terbebas saat kondensasi. Ya. Jadi ini kan tadi nilai kalor jumlah panas ketika yang dihasilkan saat dia dibakar ya bahan organiknya. Nah, sehingga kita bisa tahu nilai kalornya sebenarnya ya. Jadi biomasa ini dia ketika dibakar sempurna dia menghasilkan, kalian tahu ya, pembakaran sempurna bahan organik menghasilkan CO2 dan H2O, air dan karbon dioksida. Nah, air tadi atau uap air yang dihasilkan ini mengandung kalor laten yang terbebas. Oke. Nah, kemudian nilai kalor yang tersedia. Nah, ini diukur ya sebenarnya, diukur. Diukur dari ada namanya, nanti kalian cari tahu ada persamaannya ya, bisa dihitung sebenarnya ya. Jadi kita bisa menghitung kalor yang tersedia. Misalkan pada pembakaran misalkan pada 900 derajat, pada berapa sekian derajat Celcius. Nah, kita bisa hitung ya tentunya. Nah, nanti perhitungannya akan melibatkan adanya absorpsi kalor oleh abu ataupun ada absorpsi kalor yang terbuang. Nah, kenapa ini menjadi indikator? Karena biasanya biomasa ini dia mengandung banyak air dan abu. Nah, seperti tadi kan ada yang tabel yang tadi itu. Kalian lihat ada yang diukur kadar air dan kadar abunya. Nah, sehingga kadar air dan kadar abu tadi kita perlu pertimbangkan ketika kita produksi energi dari biomasa. Nah, itu ya, jadi seperti itu konsepnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, untuk di tabel ini kalian bisa lihat biomasa seperti limbah, tanaman herba, tanaman perairan. Nah, di sini membandingkan biomasa dengan dan turunannya dengan batu bara, dan juga di sini ada gambut. Nah, di sini ya, ini kategorinya, ini biomasanya ya, untuk yang limbah seperti apa, kemudian tanaman herba, tanaman perairan, ya,
Nah, ini mengandung kadar air yang tinggi, misalkan biosolid ya, kelihatan biosolid ini dari limbah ya. Nah, ini mengandung kadar air yang tinggi ya, seperti ini. Kemudian bahan organiknya, nah ini diukur semuanya ya. Nah, kemudian bisa ditentukan dari sini. Kalian bisa lihat mana yang cukup potensial sebagai sumber bioenergi ya. Nah, dilihat dari nilai kalornya, nilai kalor tingginya di sini. Satuannya megajoule per kilogram berat kering, ya di sini kering ya. Nah, untuk kadar air di sini tahu ya, pernah kalian mungkin ada yang pernah melakukan ya saat PKM. Kadar air bisa ditentukan dari kehilangan bobot gravimetri ya saat pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius tekanan ATM. Sementara untuk kadar abu kita bisa tentukan dari bobot residu setelah pemanasan pada suhu yang sangat tinggi, misalkan menggunakan furnace pada suhu 800 derajat Celcius. Nah, untuk kadar air di sini tadi saya sudah sebutkan berbeda-beda ya, misalkan tergantung biomasanya, misalkan lumpur kebanyakannya air ya. Jadi lumpur itu 98%-nya air. Nah, sementara misalkan biomasa yang lain tentunya lebih sedikit kandungan airnya. Nah, untuk kebanyakan biomasa ya, kalau kadar airnya melebihi 2/3, maka kalor tersedianya itu negatif. Ya, tadi ada namanya kalor tersedia kan? Nah, sehingga meskipun kalau misalkan tadi kalor tersedianya negatif ya, kalaupun dia kalor biomasanya tinggi, kalau dia kadar airnya tinggi, maka dia tidak cocok untuk pembakaran. Nah, contohnya misalkan eceng gondok ya, ataupun lumpur limbah, dia kalornya tinggi saat dikeringkan, tetapi kadar airnya dia sangat tinggi, dia 95% misalkan saat sampling, maka bahan ini sebenarnya tidak sesuai untuk proses pembakaran, untuk menghasilkan bioenergi. Nah, jadi itu ya salah satu contohnya, nanti kalau ditanyakan berarti kalian bisa kasih contoh. Misalkan kenapa, misalkan lumpur limbah dia tidak sesuai untuk pembakaran. Nah, tentunya walaupun nilai kalornya tinggi ya. Tentunya karena dia mengandung kadar air yang juga sangat tinggi. Nah, yang membuat dia kalor tersedianya itu adalah negatif. Oke. Bisa dipahami ya untuk yang ini? Oke. Nah, kita lanjut ya. Sedikit. Tinggal sedikit ya, kita lanjut untuk ini. Nanti kalian tugas ya. Pembagian tugas. Nah, kita bahas bioenergi feedstock yang umum ya. Nah, yang umum saja. Nanti tadi kalian sudah lihat pembagiannya di sini. Jadi kita akan bagi menjadi dua ya. Pertama itu ada lignoselulose biomass ya. Jadi dia biomasa lignoselulosa. Kemudian tanaman dan buah-buahan, terakhir adalah limbah. Ya, seperti itu. Oke, jadi crop atau tanaman panen dan juga buah-buahan, serta yang terakhir adalah limbah ya. Yang terakhir adalah limbah. Nah, pertama kita coba bahas dulu biomasa yang disebut dengan biomasa lignoselulosa. Nah, di sini biomasa lignoselulosa ini material non-starch. Artinya dia bukan pati. Ya. Nah, dia adalah bagian yang berserat. Makanya tadi kalau yang serat itu masuknya selulosa dan lignin itu masuknya bagian yang berserat. Seperti itu. Ya.
Nah, dia terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Nah, ini tiga komponen utama dari lignoselulosa. Ya, jadi kalau ditanyakan komponen utama lignoselulosa itu apa? Nah, kalian bisa jawab ya. Itu adalah selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Contoh simpelnya yang untuk yang biomasa lignoselulosa adalah tanaman berkayu. Nah, tanaman berkayu di sini dia mencakup pohon, ya, nah, atau ranting, ya. Nah, dia bisa terdiri dari dua jenis, tanaman herba dan non-herba. Ya. Jadi kalau kita bicara terkait lignoselulosa, dia ini tanaman yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Beda dengan karbohidrat yang yang umum ya, atau pati ya. Nah, maksudnya kalau kita sebutkan karbohidrat di sini pati ya. Nah, kalau lignoselulosa, bahan lignoselulosa atau berkayu di sini dia tidak bisa dimakan. Contohnya misalkan kita bisa makan nasi kan, tapi kita tidak bisa makan, tentunya kita bisa makan beras yang sudah dimasak menjadi nasi. Tapi kita tidak bisa mengkonsumsi atau mencerna sekam atau jerami. Ya, ini sama-sama tanaman asalnya adalah padi. Tanaman asalnya padi, tapi beras setelah dimasak kita bisa konsumsi. Tapi sekam dan jerami yang merupakan tanaman bentuk biomasa lignoselulosa, nah ini tidak bisa kita cerna, kita makan seperti itu. Ada yang bisa makan sekam? Gak ada ya? Jadi itu ya bedanya ya. Nah, sehingga tentunya berbeda juga ininya ya perlakuannya karena tadi berbeda komponennya tadi. Tumbuhan berkayu di sini seperti pohon, semak, kaktus ataupun tanaman merambat. Nah, di sini semuanya mengandung lignoselulosa ya. Nah, kalau di tabel ini kalian bisa lihat komposisinya ya. Komposisi dari beberapa tanaman berkayu. Ini tanamannya, nama tanaman. Ini komposisinya ya, berbeda-beda ya. Ligninnya berapa, selusanya berapa, hemiselusanya berapa persen di sini. Ya. Nah, seperti yang tadi telah saya sebutkan sebelumnya, lignin ini kebanyakannya tidak digunakan. Jadi ketika kalian ingin menggunakan biomasa lignosa, maka perlu ada treatment dulu. Ada treatment yang namanya delignifikasi, penghilangan lignin. Oke. Oke, terus. Nah, kalau bedanya tumbuhan herba dan non herba apa? Ini kalian cari tahu ya. Nah, kalian cari tahu. Kalau herba itu dia kita bisa kategorikan tanaman yang setiap tahunnya pada akhir musim tanam dia mati, daun dan batangnya mati. Apa contohnya kalau sudah definisinya seperti ini? Coba siapa lagi nih? Rafael, apa contohnya tanaman herba ini? Tadi definisinya tumbuhan yang daun dan batangnya itu mati setiap tahun pada akhir musim tanam. Nah, coba sebutkan contohnya. Yang tanaman yang seperti ini, biomasa yang seperti ini itu apa? Rafael, ada suaranya?
Halo Pak, ya Pak. Ya. Nah, apa contohnya? Yang tiap tahun itu tuh maksudnya yang kayak tiap musim gitu ya, Pak? Kayak jerami gandum, jerami padi gitu bukan Pak? Nah, itu sudah disebutkan ya. Jadi dia bisa disebut sebagai tanaman musiman, musiman ya. Nah, dia seperti padi ya, gandum. Nah, dia biasanya tumbuhan herba ini dia tidak memiliki kulit kayu yang tebal seperti biomasa non herba. Nah, kalau non herba contohnya tidak musiman ini pohon ya berarti ya. Nah, jadi kalau disebut herba berarti tadi selain yang pepohonan tadi. Nah, jadi kalau eh, tumbuhan herba dia tadi bisa disebut musiman ya. Nah, sementara tumbuhan non herba ini tidak musiman. Seperti itu ya kalau kita definisikan. Jadi ini termasuk pohon, semak, merambat. Nah, ini masuk ke non herba. Oke. Kemudian kalian bisa lihat lagi. Nah, berikutnya, jadi tadi kalian setelah mempelajari ini kalian harus bisa membedakannya sumber-sumber atau bahan baku dari biomasa. Ya. Nah, kalian harus bisa dan bagaimana cara mengutilisasi dari bahan baku tadi. Ya, tentunya dengan melihat apanya. Kita lihat dari komposisinya, kemudian kita lihat dari kandungan energinya ya seperti nilai kalornya LHV, HHP. Ya. Nah, ini yang utama ada biomasa lignoselulosa, kemudian tanaman dan buah sayur atau buah-buahan ya. Nah, kalau lignoselulosa dia itu kan bodi tanaman ya, bodi tanaman atau pohon, ranting, daun ya. Dia kan biasanya disebut tadi lignoselulosa ya. Sementara buah-buahan kemudian sayuran dia masuknya sebagai sumber karbohidrat dalam hal ini pati dan gula. Nah, walaupun ada juga sebagian tanaman yang tanaman panen dia digunakan untuk menyediakan lemak atau minyak seperti kanola. Kanola bisa menghasilkan minyak kanola oil. Nah, itu ya. Jadi dibandingkan dengan senyawa selulosa, karbohidrat yang dalam hal ini selain lignoselulosa tentunya, karena tadi kan kalau lignoselulosa sebenarnya dia mengandung karbohidrat juga sebenarnya ya. Selulosa kan karbohidrat. Hanya saja lignoselulosa tadi kan dia terikat. Jadi perlu kalian pahami lignoselulosa artinya dia dalam keadaan berikatan ya atau tergabung antara ligninnya, selulosanya dan hemiselulosanya. Nah, sehingga kenapa tadi kita harus kalau kita mau proses menjadi suatu bioenergi kita harus apa tadi? Pisahkan ligninnya. Namanya delignifikasi. Nah itu jadi berbeda ya. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan senyawa lignoselulosa, karbohidrat dari tanaman maupun buah-buahan di sini ini mudah untuk larut. Nah, mudah untuk dicerna ya, sehingga dia lebih mudah untuk dibuat atau dikonversi menjadi suatu bahan bakar liquid fuels. Baik itu fermentasi ya maupun proses yang lain. Nah, proses yang lain di sini contohnya tadi ya yang sudah pernah disebutkan apa biodiesel ya. Nah, ini ada dua tipe crop biomass. Nah, ini yang
secara reguler, tanaman pertanian yang secara reguler dipanen untuk produksi makanan. Kemudian tanaman energi untuk keperluan produksi energi. Nah, bisa dibayangkan ya. Nah, disinilah pro dan kontranya. Nah, di sini ada pro dan kontranya. Yang pertama ini ada pro dan kontranya. Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua kita sengaja tumbuhkan tanaman untuk menjadi bioenergi. Nah, kalau yang pertama, nah jadi kalau ditanyakan tadi ya, nah kalian bisa jelaskan di sini ya. Kalau yang pertama, dia tanaman reguler yang untuk produksi makanan. Seperti contohnya tadi ya, gandum, misalkan jagung, ubi, singkong, padi. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk itu sebenarnya kita perlu pertimbangkan ya. Nah, jadi kita perlu pertimbangkan adanya kompetisi antara penggunaan yang secara reguler dipanen untuk kebutuhan pangan ini. Kalau kita gunakan untuk energi, maka tentunya akan saling berkompetisi di sini. Ya. Seperti itu. Oke, ya. Nah, jadi tadi ya, kita sudah kenal. Jadi tanaman pangan maupun sayuran alami ini sumber pati dan gula yang mudah untuk dihidrasi. Nah, sehingga kita bisa konversi. Misalkan fermentasi gula menjadi etanol, bioetanol. Ataupun beberapa sayuran dan juga tanaman seperti kelapa, kanola, atau kelapa sawit, ya, dia mengandung lemak. Nah, yang bisa menjadi sumber untuk minyak nabati, namanya vegetable oil. Nah, yang kemudian vegetable oil ini bisa dikonversi jadi biodiesel. Nah, kan sebelumnya sudah saya sempat singgung ya minggu lalu ya, bahwa biodiesel ini berasal dari minyak nabati. Nah, minyak nabati itu trigliserida, lemak ya, mengandung lemak trigliserida yang dikonversi menjadi FAME. FAME itu biodiesel. Masih ingat kepanjangannya? Biodiesel itu sendiri masih ingat? Coba Prabowo. Minggu lalu sempat saya singgung tuh yang namanya biodiesel itu FAME sebenarnya ya. Coba Prabowo suaranya apa? FAME itu? Fatty acid methyl ester. Nah, fatty acid methyl ester ya. Jadi dia senyawa ester yang dihasilkan dari trigliserida. Nah, nanti kan bisa pelajari, bisa melihat reaksinya. Kalian praktikum nggak? Ada praktikum pembuatan biodiesel nggak? Nggak ada ya? Atau ada? Kayaknya analis ya yang ada praktikum itu ya. Selama ini kalian belum ada ya pernah praktikum biodiesel ya? Benar? Atau ada? Nah, jadi kalian bisa cari tahu ya bagaimana biodiesel itu dibuat, bagaimana reaksinya. Jadi trigliserida dengan alkohol, nah itu bisa menjadi fatty acid methyl ester ya. Nah, yang itu dan itu merupakan biodiesel. Nah, jadi tadi asalnya adalah minyak nabati yang mengandung lemak. Ya. Nah, minyak nabati ini diproduksi dari tadi tumbuh-tumbuhan tanaman seperti kelapa, sunflower. Nah, tentunya kalau kita di Indonesia yang walaupun kelapa sawit juga digunakan untuk
apa? Untuk makanan ya, minyak goreng ya seperti itu. Kemudian contoh lain di sini animal waste, limbah hewan, baik itu daratan maupun perairan, juga bisa menghasilkan fat, lemak yang bisa ditransform atau diubah menjadi bio-oil. Nah, jadi asalnya ini bio-oil yang kemudian bisa menjadi liquid biofuel seperti itu. Oke, jelas ya konsepnya, pemahamannya jelas ya. Ini yang terakhir, waste ya. Nah, jadi nanti tugas kalian berkaitan dengan bioenergi yang dihasilkan dari 3 jenis sumber bahan baku feedstock bioenergi ini. Nah, yang pertama tadi apa? Lignoselulosa ya, kemudian tanaman dan buah-buahan ya. Nah, jadi yang tentunya yang mengandung yang selain lignoselulosa ya. Nah, kemudian terakhir adalah limbah. Limbah ini masuknya sebenarnya bukan biomasa utama, kita nggak sebut biomasa utama lagi, kita sebutnya sebagai biomasa turunan kalau limbah ini ya. Karena atau kita sebut secondary biomass. Karena biomas limbah ini dia diturunkan dari biomasa utama, baik itu pohon, vegetable, sayuran, atau daging ya, meat, selama proses produksinya atau penggunaannya. Jadi itu perlu diingat ya. Jadi limbah itu adalah biomasa sekunder, bukan utama ya. Atau bisa disebut dengan turunan biomasa. Contohnya adalah tadi MSW, Municipal Solid Waste atau limbah padat perkotaan. Nah, limbah padat perkotaan ini adalah salah satu sumber penting untuk biomasa limbah. Nah, dia banyak berasal dari sisa makanan, ya, daun-daunan, ya, ataupun kertas. Nah, jadi ataupun potongan rumput, ya. Nah, itu asalnya untuk yang municipal solid waste. Tapi kira-kira semua MSW terbarukan nggak atau ada yang nggak terbarukan? Coba dibuka ininya, wawasannya. Ada nggak yang tidak terbarukan dari MSW? Siapa ini? Hardi? Contoh komponen MSW yang tidak terbarukan. Apa kira-kira? Sampah padat perkotaan contohnya apa? Hardi, suaranya Hardi. Baterai, Pak. Oke, baterai. Baterai itu apa? Iya, Logam ya berarti ya? baterai. Nah, jadi baterai, nah itu contoh spesifiknya. Nah, jadi logam ya. Nah, jadi komponen MSW, jadi limbah padat perkotaan seperti misalkan logam ataupun kaca misalkan, kan itu termasuk sampah ya, sampah padat ya, ataupun plastik. Nah, itu tidak terbarukan. Ya. Nah, jadi beda ya. Seperti misalkan yang bagian terbarukan seperti yang sisa makanan, potongan rumput, dedaunan ataupun kertas ya. Oke. Kemudian selain MSW ada juga limbah cair, sewage sludge ya, lumpur ya, yang mengandung kotoran manusia, lemak, kemudian lemak hewani, grease ataupun food waste yang limbah makanan. Ini juga termasuk biomasa penting yang bisa untuk menghasilkan bioenergi ya. Nah, jadi kita bisa menghasilkan bioenergi dari lumpur juga sebenarnya. Nah, misalkan kita
ubah menjadi biogas ya seperti itu. Kemudian limbah yang lain misalkan seperti serbuk gergaji yang diproduksi dari penggergajian kayu misalkan. Nah, selama proses produksi kayu ini juga termasuk limbah namanya ya. Ini bisa menjadi sumber energi atau biomasa energi ya seperti itu. Oke, saya pikir sudah jelas ya untuk yang ini ya, yang biomass feedstocks ya. Oke ya, saya pikir sudah jelas. Waktu kita juga sudah habis ya. Minggu depan saja ya, minggu depan saja nanti sekalian lanjut materi, sekalian nanti pembagian kelompok minggu depan saja ya. Jadi nanti minggu depan baru saya bagian kelompoknya, jadi kalian punya waktu banyak ya, dibagi kelompoknya, dan mungkin nanti ini minggu keberapa? Minggu kedua. Minggu ketiga pembagian kelompok, pembagian tugas dan kelompok. Minggu ketiga sekaligus materi, sama minggu keempat. Nah, minggu 5, 6, 7 mulai ya. Minggu 5, 6, 7 mulai presentasi ya. Kalian bisa presentasi ya, seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke ya, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita lanjutkan minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.